Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ni Julianti, saya dari kelas 11 TKJA. Saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu Ain, pelajaran sejarah Indonesia. Pertama, saya akan mempresentasikan tentang pertempuran di Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Pertempuran yang terjadi di Bandung ini dikenal dengan istilah peristiwa Bandung Lautan Api. Disebut demikian karena pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan kota Bandung, tapi hanya bagian selatannya, untuk mencegah tentara Sekutu dan Nica menggunakan semua fasilitas sebagai markas strategis mereka. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1945, pada waktu yang bersamaan, TKR dan rakyat Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan serta merebut segala senjata dan peralatan lain dari tangan tentara Jepang. Kemudian rakyat Indonesia diberi batas waktu menyerahkan senjata pada RI. Barisan Rakyat Indonesia tewas dalam gudang amunisi yang mereka ledakan dengan dinamit. Kurang lebih sekitar pukul 24, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TNI. Namun, api masih menyala dengan asap yang membubung membakar kota sehingga Bandung menjadi lautan api. TNI bersama misi rakyat melakukan pahlawan secara gerilya dari luas Bandung. Peristiwa ini mengilhami terciptanya lagu Halo Halo Bandung, yang mana penciptanya masih menjadi bahan pendebatan sampai sekarang ini. Nah, mungkin presentasi saya kurang baik karena saya kebanyakan menghadap membawah. Saya akan mempresentasikan tentang pertempuran Margarana atau Puputan Margarana pada tanggal 18 November 1946. Pertempuran yang terjadi di Margarana yang terletak di sebelah kota Tabanan, Bali, dipicu oleh hasil perundingan Linggarjati. Salah satu butir hasil perundingan Linggarjati tersebut yaitu menyatakan bahwa pengakuan secara de facto atas wilayah kekuasaan Indonesia yang hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera saja. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendaratkan 2.000 pasukannya di Bali. Belanda bermaksud menyatukan Bali dengan wilayah Indonesia Timur, yaitu NIT. Pada saat yang sama juga, Letnan Kolonel Gusti Ngurah Rai, Komandan Resimen Sunda Kecil, sedang berada di Yogyakarta untuk melakukan konsultasi dengan markas besar TRI. Untuk mencapai bermaksud tersebut, Belanda membujuk kepala David Sunda Kecil, yaitu Letkol I Gusti Ngurah Rai, agar berada di pajak kerjanya membentuk NIT. Namun Ngurah Rai menolak dengan tegas dan sikap melawan Belanda. Peristiwa Puputan Margarai bermula dari perintah I Gusti Ngurah Rai kepada pasukannya yang bernama Cilung Wanara untuk melucuti persenjataan polisi. Peristiwa ini memicu amarah Belanda. 2 hari setelah
peristiwa itu, yaitu pada tanggal 20 November dan 1946, Belanda menggerakkan seluruh pasukan dari seluruh Bali dan Lombok dan mulai mengisolasikan desa Adang Marga. Setelah matahari menyingsing sekitar pukul 9, pasukan Cilungwanara baru sadar bahwa mereka dalam posisi terkepung oleh oleh serdadu Belanda. Mereka memilih bertahan dan aksi tembak-menembak tak terelakkan. Perang di Magelang ini juga dikenal dengan Perang Puputan, yaitu perang yang dilakukan sampai dengan titik darah penghabisan. Kata Puputan memiliki makna moral karena dalam ajaran Hindu, kematian seorang prajurit dalam kondisi seperti itu akan menjadi sebuah kehormatan bagi keluarganya setelah bertempur dengan semangat penting menyerahkan seluruh tumpah darah titik darah penghabisan. Haji Ngurah Rai dan 94 anggota pasukannya gugur di pihak sekutu, kurang lebih 400 orang lewat. Untuk menang peristiwa tersebut, kini pada bekas arena pertempuran, Ngurah Rai menolak dengan tegas dan sikap melawan Belanda. Peristiwa Puputan Manggarai bermula dari perintah Gusti Ngurah Rai kepada pasukannya yang bernama Cilungwanara untuk melucuti persenjataan polisi. Peristiwa ini memicu amarah Belanda. 2 hari setelah peristiwa itu, yaitu pada tanggal 20 November dan 1946, Belanda menggerakkan seluruh pasukan dari seluruh Bali dan Lombok dan mulai mengisolasikan desa Adang Marga. Setelah matahari menyingsing sekitar pukul 9, pasukan Cilungwanara baru sadar bahwa mereka dalam posisi terkepung oleh oleh serdadu Belanda. Mereka memilih bertahan dan aksi tembak-menembak tak terelakkan. Perang di Magelang ini juga dikenal dengan Perang Puputan, yaitu perang yang dilakukan sampai dengan titik darah penghabisan. Kata Puputan memiliki makna moral karena dalam ajaran Hindu, kematian seorang prajurit dalam kondisi seperti itu akan menjadi sebuah kehormatan bagi keluarganya setelah bertempur dengan semangat penting menyerahkan. Saya akan presentasikan video presentasi yang ketiga, itu yang berjudul Peristiwa Westerling di Makassar pada tanggal 7 Desember 1946. Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Samratulagi, membentuk Pusat Pemuda Nasional Indonesia atau disebut PPNI dengan Ketua Manuel Sopyan. Organisasi ini merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Salah satu fokus kampanye serta gerakan organisasi ini adalah menentang pembentukan negara Indonesia Timur oleh Belanda. Pada tanggal 5 Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling yang memimpin 120 orang pasukan khusus dari Depot Special DST, Depot Pasukan Khusus. Misi utamanya, Westerling menupas pemberontakan dan para pemuda seperti rival Percy Robert Walter yang tergabung dalam PNI. Mengikat senjata, mereka berhasil merebut tempat-tempat strategis yang dikuasai Nica. Selanjutnya, Walter Magnesi, Legong de Kromo, dan Makaraeng Deng Jarum
membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS) dengan tujuan utama menggerakkan perlawanan rakyat terhadap Belanda. Pejuang di Makassar ternyata tidak hanya dilakukan oleh para pemuda saja, melainkan di antaranya mereka terdapat juga pejuang perempuan yang bernama Emi Sailan. Dalam pertempuran di Kasi, ia berlari mendekati polisi musuh dengan granat di tengah dan meledakkan granat tersebut di posisi pasukan Belanda. Akibatnya, ia tewas bersama 8 orang tentara. Di tempat itu pula. Kemudian, Karaeng Deng Jarum membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS) dengan tujuan utama menggerakkan perlawanan rakyat terhadap Belanda. Pejuang di Makassar ternyata tidak hanya dilakukan oleh para pemuda saja, melainkan di antaranya mereka terdapat juga pejuang perempuan yang bernama Emi Sailan. Dalam pertempuran di Kasi, ia berlari mendekati polisi musuh dengan granat di tengah dan meledakkan granat tersebut di posisi pasukan Belanda. Akibatnya, ia tewas bersama 8 orang tentara. Di tempat itu pula. Kemudian, cukup sekian 3 video penjelasan atau presentasi yang saya berikan. Maaf kalau videonya kurang baik. Saya seringnya melihat ke bawah karena saya belum paham tentang presentasi, apalagi di depan kamera. Maaf kalau videonya jelek. Cukup sekian. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. November 1945. Dan kemudian pada tanggal 21 November 1945, TKR dan Badan Perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara termasuk Hotel Savoy Hammond. Dan pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum agar TRI mengosongkan kota Bandung. Nah, kemudian keputusan membakar kota Bandung diambil karena para pejuang tidak rela kota Bandung dimanfaatkan oleh pihak Sekutu. Nah, kemudian terjadi kontak senjata di setiap sudut kota. Pertempuran paling sengit terjadi di desa Dayeuhkolot sebelah selatan Bandung, kalau nggak salah. Di tempat itu terdapat gudang amunisi besar milik tentara Sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, 2 anggota